ngawalin gini aja Pak, kemarin kan sempat viral, ada video yang beredar Pak Kadis lagi di perahu latihan. Itu sepertinya seperti apa Pak? Oh iya, sebenarnya Om Beng ini saya tidak mau apa namanya memperpanjang itu, karena bagi saya itu hitung-hitung promosi gratis gitulah sebetulnya. Kemudian kedua, kalau bagi saya dan jajaran Dinas Pemuda Pariwisata, bahwa situasi pandemi yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM ya, pemberlakuan pembatasan yang ditindaklanjuti dengan penutupan sementara objek wisata, pesan utama kita adalah memberikan pesan kepada masyarakat bahwa corona masih ada. Corona masih ada di sekitar kita. Jadi kita tutup itu untuk berikan pesan itu. Sama sekali tidak ada niatan kita untuk menutup penguatan sektor ekonomi. Gitu. Nah, menanggapi ocehan-ocehan netizen itu bagaimana Pak? Enggak apa-apa, itu saya terima dengan lapang dada. Tapi saya ingin pastikan bahwa kritikan harus saya jawab dengan karya besar. Harus saya jawab dengan karya besar. Sekarang kan objek wisata udah mulai dibuka nih ya, kayaknya kita perlu deh ketemu sama Pak Kadis Porapar untuk minta penjelasannya terkait video kemarin kan dia sempat viral tuh yang pas lagi di Moncongos itu ya, objek wisata Moncongos itu lagi arum jeram nih, sekarang kan lagi PPKM nih, jadi video tersebut kan jadi bahan guncingan masyarakat gitu, terutama kan para netizen di medsos gitu loh. Biar lebih jelas mau tanya nggak orangnya? Tuh ada orang nggak Teh? Oh iya ya, mending kita samperin aja yuk. Kita pengen ngobrol nih sebentar. Ini Pak Kadis ini kan sosok yang penuh inspiratif ya, banyak inovasinya. Jadi ini ditempatkan di mana aja selalu ada terobosan baru dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Dan kemarin kan viral. Iya itu, terutama masalah video yang kemarin ya, yang di objek wisata Moncongos itu kan jadi pokoknya jadi bahan inilah gitu ya, bahan obrolan di setiap lini gitu loh. Iya. Gitu Iya. gimana? Siap, jadi prinsipnya saya ditempatkan dimanapun yang bekerja tidak hanya fisik tapi hati. Selama kita nating tulus, apapun yang kita lakukan, apakah mau diterima ataupun tidak, tapi saya mengikuti norma-norma yang ada. Karena hati yang bicara nih, makanya ketika ada orang yang suka ataupun orang tidak suka, saya semua serahkan penilaian kepada publik. Tapi saya selalu berprinsip di mana bumi dipijak, di sana lagi pijak. Pak, biar santai ngobrolnya di sana aja ya Pak, nanti. Pak, nanti kita ngobrolnya sana aja yuk. Siap. Ya. Oke. Ya, makasih ya. Yuk, ayo ke sana. Selamat pagi pemirsa, saat ini kita sedang berada di salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Jamjampul, yaitu di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Bersama kita pagi ini hadir Kadis Porapar Kabupaten Kuningan, yaitu Dr. Haji Toto Toharudin MPD. Selamat pagi. Selamat pagi Teh Abel, gimana kabar? Baik ya. Gimana nih PPKM? Ya, alhamdulillah lah. Di tengah-tengah pandemi kita bersyukur masih diberi kesehatan yang mudah-mudahan Allah kuatkan bahwa ini adalah ujian yang harus kita lalui. Gitu Teh. Oke, di samping kita juga ada rekan saya
Bentri. Mungkin semuanya udah pada tahu kali ya. Lagi Pak, saya mau ngawalin gini aja Pak. Kemarin kan sempat viral, ada video yang beredar Pak Kadis lagi di perahu latihan. Itu sepertinya seperti apa Pak? Oh iya, sebenarnya Om Beng ini saya tidak mau apa namanya memperpanjang itu, karena bagi saya itu hitung-hitung promosi gratis gitulah sebetulnya. Kemudian kedua, kalau bagi saya dan jajaran Dinas Pemuda Pariwisata, bahwa situasi pandemi yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM ya, pemberlakuan pembatasan yang ditindaklanjuti dengan penutupan sementara objek wisata, pesan utama kita adalah memberikan pesan kepada masyarakat bahwa corona masih ada. Corona masih ada di sekitar kita. Jadi kita tutup itu untuk memberikan pesan itu. Sama sekali tidak ada niatan kita untuk menutup penguatan sektor ekonomi. Karena bisa dibayangkan kalau ini terus-menerus ditutup, bayangkan namanya pengelola objek wisata itu ada 6.590-an pengelolanya. Kalau ditutup, mereka keluarganya itu mau makan dari mana? Itu biar gitu masyarakat lebih jelas, itu tuh Pak Kadis itu lagi apa, lagi Oh gimana. gitu. Nah, Soalnya kemarin itu banyak kan nggak sih Pak, soalnya Nah. ini sempat rame juga di Oh, iya. medsos ya, banyak yang membagikan konten-konten dari video yang dibikin kemarin itu. iya. Kalau saya kan prinsipnya gini, pada saat ada PPKM dilakukan, ini semua objek wisata kan ditutup nih. Ya. Tapi ketika objek wisata ditutup, para pelaku jasa wisata tidak berarti harus berdiam diri. Tetap harus ada inovasi, ada langkah, ada introspeksi, ada koreksi, sekaligus konsolidasi organisasi nih. Organisasi kedinasan, organisasi pengelola. Jadi saya punya kewajiban ketika melihat ada sebuah potensi yang luar biasa di wisata air Moncongos. Saya ketika diminta saran harus seperti apa mengelolanya, saya ketika saya tidak turun, bagaimana mereka mengelola, mengguide wisatawan ketika saya sendiri tidak praktek. Maka begitu saya turun, hanya bertiga, itu pun hanya bertiga. Nah, untuk melihat bagaimana keamanan yang diterapkan, bagaimana guidance yang ada. Nah, ternyata saya menemukan sejumlah kelemahan di sana. Kalau di startnya demikian bagus teh, demikian bagus. Tapi di finish nggak ada tempat orang untuk transitnya ini kemana gitu. Sehingga Pak Kadis, kalau boleh tahu wisata Arung Jeram Moncongos itu adanya di mana sih? di Sukaimut itu, Sukaimut Garawangi, Oh, Kecamatan Garawangi. Nah, ternyata itu melintasi sungai yang nanti berbatasan finishnya itu di Desa Kananga, Jadi ada dua desa yang harus kita pertemukan nih. Jadi startnya di Desa Sukaimut, tapi finishnya di Kananga. Nah, bagaimana kedua desa ini nanti saling bersinergi? Dan menurut informasi ketika saya tahu, karena ternyata di sela-sela start menuju finish, itu ada curug, namanya Curug Kejayaan. Jadi orang kalau mau melihat Curug Kejayaan itu harus naik perahu ini. Ini keren sekali ini, airnya juga cukup bagus gitu, cukup Sudah bagus. di-launching apa belum? Belum. Oh, belum di-launching. Belum di launching, makanya kita ingin mencoba dulu, sehingga saya setelah melihat oh ini posisinya harus begini, ini harus begini. Nah, esok harinya saya kumpulkan mereka untuk dibina. Nih, untuk dibina sebelum dibuka, sebelum nanti banyak tamu, Sabta Pesona wajib diterapkan. Ketika ada datang, rasa kenyamanan, suasana penerimaan itu harus tercipta. Terus ada kenangan. Ketika pulang itu kenangan, oh asik ternyata di Kuningan selain ada wisata gunung, wisata alam, juga ada wisata air yang keren. Nah, itu maksudnya. Belum tergali ya? Yang belum tergali. Dan insya Allah selama objek ditutup, kita melakukan pembinaan tidak hanya ke Sukaimut ini, Om Beng. Jadi kita ke beberapa desa. Termasuk insya Allah besok kita akan melakukan pembinaan di Desa Sukamukti, karena di sana ada Padepokan Yusuf Obled, itu sutradara kelas internasional yang punya konsep yang cukup bagus. Dan hari Kamisnya kita pun pembinaan sekaligus pembukaan objek wisata
Tenjo Layar yang ada di Sangkanerang. Itu masih kawasan Kecamatan Jalaksana. Oh, berarti konten yang kemarin sempat viral itu Pak Kadis tidak hanya serta-merta maksudnya berpiknik ria ya, tapi memberikan Edukasi juga Iya. kepada pihak pengelola di sana. Iya. Dan Pak, kan hari ini kan tempat wisata dibuka lagi ya Pak. Ketika dibuka tuh objek wisata harus seperti apa Pak di masa pandemi sekarang ini? nah, tetap kita 3M itu harus jadi rujukan nih. Menjaga jarak, kemudian memakai masker ini. Kalau saya sempat dibuka ini karena memang kita sedang ngobrol ini biar jelas. Kalau ditutup nanti tidak jelas. Kemudian bagaimana itu bisa dilakukan oleh teman-teman pengelola objek. Maka saya pastikan ini akan dilakukan sejumlah langkah. Ada monitoring dari dinas, ada dari Satgas Covid, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Nanti pada waktunya akan melihat itu. Nah kemudian insya Allah ini juga jadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar kita untuk mencegah corona. Makanya kita akan siapkan nih, akan menyiapkan rapid sejumlah 200 untuk 200 orang. Itu berarti di tiap wisata, di objek wisata. Ada 10 titik sebagai samplingnya kita. Samplingnya di taraf awal ini pada saat PPKM ada 10 titik yang akan kita jadikan sampel gitu, akan jadikan satu titik itu rencana kita 20 orang. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan alhamdulillah Bu Kadis dan kawan-kawan merespon sehingga mulai besok itu akan mulai ada. Jadi hari ini sosialisasi gitu ya. Kemudian besok rapid itu akan mulai diterapkan. Jadi hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu akan ada sampel pelaksanaan rapid antibody. Berarti rapid itu berlaku hanya untuk pengunjung dari lokal Kabupaten Kuningan aja, Pak? Luar. Oh, Jadi itu untuk justru untuk luar. Tapi saya meminta ke para pengelola objek, saya minta nih. Jadi rapid ini bersifat edukatif. Jadi bagaimana sih pengelola itu menawarkan, misalnya ada pengunjung dari luar. Jadi jangan ditekan, mereka tidak nyaman atau takut. Karena ini kebutuhan. Jadi bisa menawarkan, Bapak Ibu barangkali ada yang ingin rapid, mangga gratis. Tidak ada ini gitu, gratis. Jadi mangga gitu. Oh enggak. Jadi kan nanti masyarakat wah datang ke objek wisata belum tiketnya, terus udah gitu bayar rapidnya juga kan nggak tahu berapa gitu kan ya. Enggak, belum lagi jajannya yang ikut berapa orang. Enggak. Kita gratiskan teh untuk mereka tetap nyaman. Jadi suasananya bukan suasana dipaksa untuk harus gini, enggak. Jadi biarkan mereka tetap merasa nyaman, tapi merasa bahwa mereka ikut rapid itu dengan kesadaran sendiri. Jadi bukan karena ini itu. Makanya saya jujurlah sangat berterima kasih ketika ada kritikan, ada saran, ada masukan. Bagi saya itu satu untuk pendewasaan saya, untuk menghaluskan budi saya. Tapi jujur sebetulnya saya tidak mau jawab kritikan dengan kata-kata. Gitu. Nah, menanggapi ocehan-ocehan netizen itu bagaimana Pak? Enggak apa-apa, itu saya terima dengan lapang dada. Tapi saya ingin pastikan bahwa kritikan harus saya jawab dengan karya besar. Harus saya jawab dengan karya besar. Ketika saya melihat potensi Moncongos demikian hebat, insya Allah saya sudah diskusi dengan teman-teman di staf, bila perlu branding besok. Jadi kita ketika ada kritikan gitu, kita tunjukkan bahwa ini memang potensi yang harus kita dorong. Jadi kalau kita ikut branding dari dinas, jadi kita kesannya tidak main-main, tidak hanya sekedar melaksanakan tupoksi, masuk ke sini, kemudian ikut ngopi, kopdar, sekedar itu sudah selesai. Kita ingin ada terus berproses tindak lanjut. Gitu. Berarti Pak kembali poinnya pembukaan wisata di masa pandemi ini persiapannya maksimal ya Pak? Harus maksimal kita. Jadi tetap kita koreksi dari teman-teman media juga tetap harus banyak memberikan koreksi. Makanya kenapa saya punya program ingin 3 bulan sekali kayak waktu kita di Jehan, kita kumpul, kita ngopi bareng gitu ya. Dan mungkin ke depan itu terlepas dari video viral itu saya nggak menanggapi itu, tapi saya akan ajak teman-teman untuk yuk kita melihat objek wisata, niatkan dalam hati untuk mendongkrak pengembangan ekonomi masyarakat Kuningan. Karena saya meyakini pandemi ini tidak akan selamanya. Dan saatnya kita menyiapkan pasca recovery ekonomi itu ketika sektor pariwisata demikian hebat, ini akan mendongkrak PAD kita. Akan menguatkan
perekrutan tenaga kerja yang luar biasa. Makanya kalau hari ini bermunculan ASI Dewi saja, ini Teh Ombeng, ini Asosiasi Desa Wisata di Jawa Barat, ini pelopor pertama kali ASI Dewi yang kita selenggarakan kemarin, yang kemarin. Hanya alhamdulillah kemarin mah mungkin karena kurang ini ya jadi tidak dipiralkan gitu ya, padahal mah keren itu, luar biasa. Nah, jadi saya akan terus berkarya, mohon supportnya dari kawan-kawan, dari masyarakat gitu. Kalau kekurangan, kelemahan pasti ada. Saya sebagai manusia biasa mungkin ada ini, ada itu. Tapi semata-mata tulus saya. Tulus untuk ketika pimpinan memberikan amanah, saya ingin buktikan bahwa saya bisa bekerja gitu. Bisa mendorong, bisa menguatkan tupoksi. Karena tupoksi dari Dinas Porapar itu pembinaan dan pengawasan. Maka kenapa kita lakukan pembinaan terus-menerus gitu? Tidak akan pernah berhenti. Karena tupoksi kami melakukan pembinaan kepada para pengelola objek. Tadi kan ngebahas ASI Dewi ya Pak, terkait target 25 desa wisata itu berat nggak sih Pak? Terus Hari Bapak kan tidak hanya ngurusin wisata Pak, untuk pemuda dan olahraganya gimana Pak? Nah itu oke lah, akan saya jelaskan karena itu juga kita sedang persiapan program. Akan lebih enak kalau kita sambil jalan deh, Boleh. ininya sambil lihat-lihat. Di jam-jam pun. Nah, Tadi tuh gimana Pak untuk masalah pemudanya? oh iya, Ini kan masuk Disporapar juga ya? Iya, Jadi iya. tidak hanya terfokus pada objek wisata gitu. Nah, betul. konsep Bapak sendiri bagaimana Pak untuk kepemudaannya? Jadi gini, THB betul, ini di satu sisi kita punya konsentrasi ke pariwisata, tapi juga ada dua bidang yang tidak boleh kita abaikan karena itu juga strategis. Bidang pemuda misalnya. Nah, bagaimana pemuda ini kita bangkitkan di Kuningan? Sehingga kemarin kita mencoba untuk melihat potensi pemuda Kuningan. Yang ternyata THB Omben, luar biasa. Para juara-juara internasional, baik di robot maupun penemuan masker nih, ternyata orang Kuningan Teh. Maka kemarin pada saat Sumpah Pemuda kita memberanikan diri untuk mengadakan sebuah event pemberian penghargaan kepada anak muda Kuningan yang berprestasi. Dan itu akan kita jadikan agenda rutin. Nah, Gitu. apakah itu hanya sebatas pemberian penghargaan aja Pak? Nanti untuk langkah ke depannya tuh akan diapakan gitu mereka-mereka yang Setelah dikasih penghargaan, iya. apaan Pak? Nah, makanya kita sedang menyusun grand design harus seperti apa. Mulai dari perencanaan, pembinaan, kemudian setelah mereka berhasil, apa yang harus kita lakukan nih? Apakah mereka diberikan ruang untuk berkarya di daerah, atau tetap mereka berkarya di area mereka masing-masing, tapi tetap memberikan kontribusi pemikiran untuk Kuningan, gitu. Jadi jangan sampai ada anggapan sepertinya, piagam penghargaan mah bisa dibeli gitu, Iya. cuma sisa kertas, betul? Iya, iya. Jadi ada tindak lanjutnya dari Iya. pemerintah sendiri gitu loh Pak. Jadi mereka itu jangan sampai lari ke luar Kuningan. Iya, gitu. betul. Sepakat Teh, itu yang sedang kita jadi bahan diskusi kita. Kemudian di sisi olahraga, juga karena itu juga nama baik daerah. Ketika olahraganya hebat, menunjukkan bagaimana daerah juga hebat. Maka kita ingin di olahraga yang insya Allah tahun ini kita akan jadi tuan rumah Porpemda Teh. Itu kepercayaan provinsi kan ke kita. Dan kita sedang ditawarkan, suratnya sudah ada dari National Paralympic Komite Indonesia. Ini anak-anak berkebutuhan khusus. Ingin jadi Kuningan menjadi tuan rumah. Artinya mereka sudah melihat bagaimana kebijakan Pak Bupati untuk memberikan ruang yang cukup bagi anak berkebutuhan khusus. Makanya kita lihat SLB-nya saja di Kuningan paling banyak nih di antara kabupaten kota Indonesia. Autis Center aja yang ada di Sadamantra itu punya provinsi yang dimanfaatkan oleh kita. Itu keren itu. Nah, oleh karena itu kita sedang persiapan pembuatan zonasi pembibitan. Jadi kalau Teh Abel Ongben sekarang lihat ke OSG, kita kemarin diberi bantuan untuk olahraga outdoor, ini sarana prasarana dari Kementerian Pemuda Olahraga. Jadi kita sedang tata, olahraga juga sama sedang kita tata, sedang kita siapkan gitu. Itu barangkali yang Jadi pemuda dan olahraga bukan anak tirinya. oh enggak. Oh,
saya tetap konsen. Jadi kalau orang tanya, Pak Kadis, ini mau dibagi berapa persen nih untuk pariwisata, untuk pemuda, untuk olahraga? Disporapar, Iya. Dinas Pemuda Olahraga Betul. Pariwisata, berarti ketiga bidang itu kan harus di ini semua ya, Iya. semua. Pak Kadis, Ah. tupoksi Pak Kadis kan tadi cerita kan segitu beratnya lah. Ada bidang wisata, bidang pemuda, bidang olahraga. Kalau dukungan dari sisi anggaran gimana Pak? Nah, kita jangan pernah mengeluh dengan anggaran. Jangan pernah mengeluh dengan anggaran. Tapi kita terus berkarya. Kita berkarya, kita berbuat. Bagaimana kalau kita setelah berkarya, yakin anggaran akan mengikuti. Jadi jangan terfokus karena tidak ada anggaran, kita mengeluh, tidak berbuat. Kita harus jadi pendongkrak. Kita harus menjadi pendorong. Saya melihat juga ini ada teman-teman dari ini, mohon ke sini nih, apa? Yang tim Rapid Kesehatan. Pak, ini sini. Berarti dari Dinas Kesehatan nanti akan mengawasi juga Mengawasi. di setiap tempat objek Iya, wisata itu. iya. Oh, Jadi- berarti poinnya pembukaan di masa pandemi ini lintas sektoral dukungannya ya Pak? Lintas sektoral. Wisata itu tidak bisa hanya dikelola oleh satu sektor, tapi semua sektor pariwisatanya. Makanya kita mengundang teman-teman besok ke Sukamukti karena di sana kita akan menyelenggarakan yang disebut Festival Hawu, teh. Festival Hawu nanti bagaimana ini teman-teman, kita ada juga dari teman-teman dari Dinas Kesehatan ini. Sini teh. Nah, ya. Bu, kalau boleh tahu mau ngapain di objek wisata Sukamukti ini? Bu? Barangkali bisa diceritakan Ibu. Iya, kita ini tadi dari Puskesmas koordinasi buat hari ini jadwalnya wawar keliling. Iya, kaitan masih dengan tingginya angka COVID-19. Jadi setiap objek wisata kita fasilitasi dengan ada informasi-informasi gitu kan, seperti itu. Untuk protokol kesehatannya juga kita checking. Saya kesini sama tim from Ini makanya kolaborasi. Kita juga kan gini teh, untuk besok makanya ngundang teman-teman media, diundang ke Sukamukti untuk persiapan nanti Festival Hawu. Festival Hawu itu kita rancang untuk lintas dinas, karena di sana nanti ada program pengentasan stunting, ada program gemar makan ikan, itu saling bersinergi, ada pengembangan ekonomi kreatif, dan nanti ujung-ujungnya atraksi wisata. Jadi kita akan siapkan puluhan hawu nanti di Itu pesertanya untuk festival Hawu itu nanti kabupaten kota. Kabupaten kota hanya kita sedang merancang apakah cukup se-Ciawi Majakuning, karena kita kemarin diskusi dengan teman-teman kepala dinas sepakat bahwa kita ingin saling support. Ketika Cirebon ada event, maka Kuningan support, Majalengka support, kemudian Indramayu, iya take and give. Jadi gitu. Nah, hari ini juga saya bersyukur ini ada teman kita dari Dinas Kesehatan, ini Ibu Kepala Puskes Jalaksana yang apa namanya ikut mensupport nih, karena mungkin persiapan pelaksanaan rapid antibody nanti. Nah, hari ini sosialisasi, kemudian memberikan kabar gitu. Dan sekali lagi untuk rapid antibody, saya mohon antibody nanti, antibody. Nah, itu ingin dipastikan bentuknya edukasi teh. Jadi misalnya nanya, Bapak Ibu sekalian, siapa yang siap di rapid gitu, mangga ini gratis gitu. untuk dewasa apa untuk anak-anak juga Bu? ke pengunjung. Ke pengunjung nanti, terutama pengunjung luar daerah. Tapi ketika ada kesadaran orang Kuningan, saya mau dong, oh mangga gitu, gratis gitu. Pak, biar masyarakat lebih jelas teknisnya itu seperti apa sih Pak? Apakah ada petugas nanti yang memeriksa KTP atau gimana Pak? Enggak, nanti kita akan namanya sampel ya, namanya sampel. Mungkin akan ketika ada pengunjung, nanti ketua rombongan diajak dongeng oleh kita, Pak, Billy Bade Ayano di rapid, mangga gitu. Gitu, karena saya yakin ini jadi kebutuhan. Mereka juga kan aneh ketika di rapid, kemudian gratis gitu ya. Mungkin Teh Abel, Om Ben juga harus siap. Oh, saya dulu gitu lah. Nah, itu Gitu. kan tadi objek wisata nih Pak ya, yang dibuka. Nah, apakah termasuk kafe juga dibuka gitu untuk hiburan malam? Hiburan malam sampai tanggal 25. Oh, sampai tanggal Sampai 25 kalau hiburan malam ya. Berarti untuk yang sekarang sampai tanggal 25 objek wisata ya. Impian apa sih yang diharapkan, yang diinginkan oleh Pak Hadi sendiri terhadap objek-objek wisata di Iya. Kabupaten Kuningan? Kan tagline kami itu pesona Kuningan maju berinovasi.
Jadi pasti banyak inovasinya karena ketika kita mau hebat, kita harus banyak langkah-langkah strategis yang harus dibangun. Terlepas di lapangan ada yang pro, ada yang kontra. Pada ujung-ujungnya kan kita ingin punya karya besar gitu. Ingin punya karya besar. Karena saya tetap yakin bahwa mengelola wisata itu tidak cukup hanya kita mengandalkan diri sendiri. Saya harus libatkan semua. Harus libatkan semua. Jadi ada dinas-dinas yang nanti melakukan atraksi-atraksi wisata yang memungkinkan wisatawan betah ke Kuningan, gitu. Itu mimpi besar. Jadi kita ingin jadi wisata unggul terpadu yang terhebat di Jawa Barat. Setidak-tidaknya itu impian saya untuk ke depan. Makanya saya berani ketika ada informasi ini potensinya hebat, saya turun. Langsung datengin, saya diskusi, saya ajak ngobrol pakunya. Kalau saya belum paham, saya pasti praktek langsung. Ini ngepas nggak nih? Bagus nggak pengelolaannya? Itu teh, itu yang ingin kita lakukan. Dan dengan adanya ibu tenaga kesehatan ini berarti bakal juga sekaligus mempromosikan wisata Kuningan aman untuk Ya, pengunjung ya? ya. Jadi saya ingin mengajak ke semua elemen masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, silahkan datang ke Kuningan, aman di Kuningan. Dari sisi Sabta Pesona kita terapkan, dan insya Allah teman-teman tenaga medis juga siap untuk membantu di masa pandemi untuk protokol kesehatannya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu Kapus nih. Mudah-mudahan kolaborasi yang terus dibangun dengan Dinas Kesehatan ini menjadi keyakinan bagi pengunjung bahwa Kuningan aman untuk dikunjungi. Sedikit Bu, kolaborasi ini menambah beban tugas Ibu apa mengasihkan jadi datang ke tempat wisata Bu? Insya Allah ini tidak merupakan beban buat kita karena tentunya kalau ke objek wisata itu orientasinya selain bekerja kita juga menikmati apa yang ada di dalam objek wisata. Ya. Ya. Dinikmati ya. Oke, terima kasih sekali Pak Kadis, Ibu Sama-sama. atas waktunya. Ternyata obrolan kita pagi ini cukup luar biasa ya Pak ya. Nanti mungkin untuk kedepannya kita akan pindah lagi ke objek-objek wisata yang lain. Siap, siap. Oke, siap, siap. Jadi, Makasih. untuk masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya dan untuk yang ada di luar Kabupaten Kuningan, silahkan datang dan kunjungi objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Jangan takut karena di Kuningan aman tempatnya, terus dari sisi kesehatannya juga insya Allah ada monitoring dari dinas-dinas terkait Tetap untuk patuhi prokes. dan untuk menekan angka penyebaran COVID. Jangan lupa 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.